5, 4, 3, 2, 1. Start the podcast. Halo, balik lagi dengan kita, Querencia. Kali ini kita akan membahas tempat wisata Masjid Tiban. Kalau begitu, ayo kita simak. Siapa sih yang tidak kenal dengan kota yang satu ini? Kota yang berada di antara pegunungan, memiliki pemandangan yang indah, membuat cuaca di Kota Malang terasa sejuk. Selain itu, julukan Kota Apel juga sangat melekat erat di Kota Malang. Kota Malang juga mempunyai banyak tempat wisata yang menjadi lirikan para turis domestik maupun turis asing. Salah satu tempat yang sangat menakjubkan bagi pengunjung yang datang ke tempat ini adalah sebuah masjid bernama Masjid Tiban. Masjid ini terletak di Jalan KH Wahid Hasyim, Gang Anggur nomor 10, RT 7, RW 6, Desa Sananrejo, Turen. Tempat ibadah ini mempunyai bentuk bangunan menyerupai sebuah istana kerajaan. Masjid Tiban ini terdiri dari 10 lantai. This mosque is in the middle of the densely populated residential area. When we enter the road to the Tiban Mosque, it passes through a narrow alleys, and when we get there, we will see many people from all over the area who want to see firsthand the existence of this mosque. The Tiban Mosque was built in 1978 by students of the Salafia Islamic Boarding School, which functioned as a place for the spirituality of Islam. Menurut Kiai Ahmad, masjid ini dibangun sebagai pembelajaran para santri untuk hidup beragama agar tercipta kerukunan, kedamaian sesama santri, dan juga untuk menghilangkan penyakit hati sesuai dengan ajaran agama Islam. Para santri berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, seperti Sumatera, Banyuwangi, Trenggalek, dan Ponorogo. Di masjid ini terdapat 335 santri, termasuk 51 kepala keluarga yang tinggal bersama anak dan cucunya. Yang membuat takjub para pengunjung adalah bentuk bangunan dari Masjid Tiban yang unik. Ornamen-ornamen dan tulisan kaligrafi mulai dari nama pondok, Asma Allah, dan Asmaul Husna yang ada di dinding-dinding serta di atap bangunan Masjid Tiban sungguh indah. Semua bangunan masjid ini dikerjakan oleh para santri yang memang menetap di masjid ini. Desainnya pun tidak ditemukan di tempat lain. Warna masjid ini didominan berwarna biru tua. Ketika kita memasuki masjid ini, kita akan merasa sedikit kebingungan karena banyaknya pintu yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun pengunjung tidak perlu khawatir, di setiap lantai banyak ditemukan papan petunjuk jalan, sehingga pengunjung pun tidak akan tersesat. Ipong adalah salah satu santri yang mengelola Masjid Tiban. Mengatakan bahwa masjid ini dibangun tanpa perencanaan seperti bangunan pada umumnya. Pembangunan masjid ini tidak merusak lingkungan, termasuk pohon yang tidak ditebang. Bangunan ini terdiri dari 10 lantai disertai dengan lift yang ada di dalamnya. Mulai dari gapura sampai pos masjid dibangun bergaya unik seperti bentuk candi. Di lantai 1 dan lantai 2, kita akan mendapati tempat yang biasanya digunakan pengunjung untuk beristirahat. Lalu, menapaki lantai 3, kita akan menemukan banyak akuarium dengan berbagai koleksi ikan. Selanjutnya, di lantai 4, biasanya digunakan untuk prosesi akad nikah. Di lantai 5 digunakan sebagai mimbar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari besar Islam lainnya. Lantai 6 digunakan untuk beristirahat para santri beserta keluarganya. Supermarket dapat ditemukan di lantai 7. Bagi pengunjung yang ingin makan, ada kios-kios dan kafetaria yang tersedia di lantai 8. Lantai 9 berbentuk gunungan dari bangunan masjid ini. Terakhir, di lantai 10 adanya puncak gunung. Kita bisa melihat keindahan dan kesejukan Kabupaten Malang. Masjid Tiban memang mempunyai keunikan serta keindahan tersendiri dibandingkan masjid-masjid lainnya. Masjid Tiban sering dikunjungi beberapa orang yang digunakan untuk wisata religi. Jadi, bagi pengunjung yang ingin melihat keberadaan masjid ini, datang langsung saja ke Masjid Tiban. Selain untuk mengobati rasa penasaran, Masjid Tiban juga bisa dijadikan list kamu untuk jalan-jalan bersama teman dan keluarga di Kota Malang.
First of all, Coherencia want to say thank you for listening to our podcast so far. And also thanks to those who support Coherencia. We hope that Coherencia does disappoint you. Remember, you can always give suggestions and criticisms to Coherencia. That's all from us. We are Coherencia.